Halo, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Bertemu kembali di mata kuliah Algoritma dan Struktur Data pertemuan ke-11. Pada kesempatan ini kita akan mencoba membahas mengenai instruksi for dan while di dalam program C++. Kita tahu bahwa C++ yang kita gunakan di sini hanya sebagai alat bantu untuk menjabarkan atau merealisasikan bentuk flowchart yang kita buat, apakah sudah benar atau belum. Jadi C++ ini sebagai alat bantu saja. Alat bantu. Begitu juga dengan flowchart. Flowchart juga sebagai alat bantu untuk menyelesaikan masalah sesuai dengan materi perkuliahan kita. Seperti kita lihat untuk bentuk instruksi while, bentuk umumnya adalah seperti ini, menggunakan bahasa C++ ya. Jadi ada init, kemudian ada while, kondisi, lalu buka kurawal, kemudian instruksinya apa, pengulangan yang terjadi, baru ditutup. Demikian juga untuk instruksi for. For juga sama, instruksinya kita lihat buka kurung, ada condition, kemudian ada change of conditionnya, ya, lalu tutup kurung. Diawali untuk proses pengulangannya adalah diawali dengan kurung kurawal dan diakhiri dengan kurung kurawal. Di mana di sini adalah bagian instruksi-instruksi yang diulang atau dibuat berkali-kali. Nah, untuk while dan for ini tadi, kapan kita bisa menggunakan while dan kapan kita bisa menggunakan for, itu adalah tergantung dari kausus yang sedang kita hadapi. Init singkatan dari inisialisasi, yaitu pemberian nilai awal sehingga kondisinya bernilai true atau benar, ya. Jadi seperti kita tahu untuk for next simbolnya pasti kita ingat ya, simbolnya seperti ini. Sekali lagi diulang lagi. Simbol seperti ini bisa berarti dua ya. Ini bisa berarti harga atau nilai awal, atau juga bisa maksudnya adalah sebagai for next. Beda penulisannya saja. Bagaimana kalau for next, bagaimana kalau harga awal? Kalau harga awal penulisannya kita cukup menuliskannya dengan misalnya A dikasih nilai misalnya 1, S sama dengan 0 misalnya, B sama dengan 1, seperti itu. Nah, ini adalah bentuk harga awal. Bagaimana kalau bentuk for next? For next di dalam flowchart kita menuliskannya cukup. Kita menuliskan variabel misalnya I ya. I. Oke, kemudian ada harga awal, harga akhir, kemudian ada stepnya. Nah, kalau ditulis seperti ini, maka nilai yang akan keluar adalah 1, 2, 3, sampai angka 10 dengan selisihnya adalah 1. Ini menggunakan for next. Nah, simbolnya seperti ini. Kalau while bagaimana bentuk simbolnya? While ini bisa disimbolkan di dalam flowchart kita menggunakan decision. Hanya dia dilakukan pengulangan. Jadi misalnya jika ia dilakukan proses, ya, kemudian diulang lagi dari sini, diulang sampai proses tertentu. Nah, kalau ada bentuk seperti ini, pengulangan seperti ini, nah ini kita menggunakan while. Ini kalau di dalam flowcharting. Bedakan, jadi untuk menggunakan for next kita menggunakan simbol seperti ini. Misalnya tadi I sama dengan 1 sampai 10 dengan step 1, kemudian dikerjakan dan berulang lagi. Nah, kalau untuk while kita menggunakan decision, jika iya diulang lagi kemari. Nah, seperti ini pada pengulangan terjadi terus-menerus. Ini juga sama, maka ini menggunakan while, yang ini menggunakan for next. Oke, untuk selanjutnya kita lihat bagaimana penggunaan while dan for. Lihat di sini untuk menulis ini di dalam C++, penjabaran instruksi for dapat dilihat pada contoh sebagai berikut. A diberi harga 1, boleh dituliskan dengan A sama dengan 1 ya, sama saja. For A sama dengan 1, mulai 1 sampai A lebih kecil sama dengan 5, berarti A-nya sampai 5. A adalah A plus 1. Ini stepnya adalah 1 karena A-nya bertambah 1 terus. Sama saja kalau di dalam for next nanti menuliskannya. A, harga awalnya adalah 1 sampai 5 dengan step 1. Nah, ini yang akan dihasilkan adalah angka 1, 2, 3, 4, 5. Dengan stepnya adalah 1. Oke ya.
Ini menggunakan for neck. Nah, kalau instruksinya seperti ini, berapa kali pengulangan yang dikerjakan? Kalau melihat bentuknya seperti ini, maka pengulangannya yang dikerjakan adalah sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Apa yang dilakukan? Proses ini apa yang dilakukan? Apakah mencetak sesuatu atau menjumlahkan dan lain-lainnya. Ini akan diulang sebanyak 5 kali. Nah, sekarang perhatikan kalau menggunakan while. Kita lihat. While, kerjakan selama while A lebih kecil sama dengan 5. Kerjakan sampai dengan 5 berarti kan? Mulai dari 1 sampai dengan 5. A bertambah 1. Artinya sama saja akan menampilkan 1, 2, 3, 4, 5. Mulai 1 sampai 5. Hasil kedua program ini adalah sama. Tergantung lagi isi pengulangannya apa yang akan dilakukan. Nah, ini proses pembuatan program menggunakan C++ dengan instruksi for maupun while. Ya, sekarang kita lihat berikutnya. Nah, sekarang lihat apa output hasil yang diperoleh. Bisa kita lihat ini A-nya 1 lebih kecil dari 5, berarti 1 sampai 5 selisihnya adalah 1. Pada saat A1 mencetak Bandung, berarti pada saat A sama dengan 1 mencetak Bandung, A sama dengan 2 Bandung, maka program ini adalah mencetak Bandung sebanyak 5 kali. Gitu ya. Kita lihat yang ini. Mulai 1 sampai lebih kecil sama dengan 5. Artinya mulai 1 sampai 5 dengan selisih 1. Dalam for neck selisihnya ditaruhnya di sini. Kalau di dalam while selisih diletakkan di bawah. Ini sama saja mencetak Bandung sebanyak 5 kali. Jadi hasil programnya adalah sama. Berikutnya kita lihat apa output yang dihasilkan. A sama dengan 1 sampai 5. Kemudian A-nya selisihnya 1. Mulai 1 sampai 5. Mulai sampai 5 selisih 1. Berarti sama dengan mencetak 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Jadi mencetak angka 1 sampai 5. Oke, 4, 5. Dari mana tahunya? Ini dia 1 bertambah 1 jadi 2, bertambah 1 jadi 3, tambah 4, tambah 5. Berhenti di angka 5. 1 sampai 5, step 1. Print A. Maka di sini kita akan mencetak 1, 2, 3, 4, 5. Outputnya adalah ini. Bagaimana dengan yang while? While ini juga kita lihat ya. Selama A lebih kecil sama dengan 5. Berarti selama A lebih kecil sama dengan 5. Berarti sampai 5. Kalau dimulai 1, berarti print A adalah 1. Tambah 1, 2, tambah 1, 3, tambah 1, 4, tambah 1, 5. Berhenti pada saat A bernilai 5. Oke, jadi hasil kedua program ini adalah sama. Oke, kita lihat sekarang untuk contoh latihan 10.1 yang seperti sudah dibahas pada pertemuan lalu, flowchartingnya ya. Kita lihat di sini, kita akan membuat sebuah flowchart untuk menghitung angka 1, 2, 3, dan seterusnya sampai angka, misalnya sampai angkanya angka N. Angka berapapun, boleh sampai 5, 10, sampai 100 begitu. Karena itu N-nya mau dimasukkan melalui keyboard menggunakan instruksi baca input. Ya, input masukkan dari keyboard. Ini dia. Kalau sudah I sama dengan 1. Ya, jumlah sama dengan 0. Jumlah ini adalah untuk nantinya menjumlah keseluruhannya. Ya, kalau I ini tadi adalah untuk menampilkan data sesuai dengan kelompok keberapa dia dibuat. I sama dengan 1, jumlah sama dengan 0. Apakah I sama dengan N? Misalnya kita contohkan N-nya 5 ya. Kita entrykan ke keyboard 5, angka 5. Maka I-nya 1, tetap I-nya sama dengan 1, jumlahnya sama dengan 0. I-nya 1, jumlahnya 0. Apakah I lebih kecil sama dengan N? Iya, pastinya jawabannya yang pertama adalah iya. Karena iya dia akan lari kemari. Jumlah sama dengan jumlah sebelumnya. Jumlah sama dengan jumlah sebelumnya adalah 0. Ditambah I. I-nya berapa tadi yang pertama? 1.
Oke, jadi hasilnya adalah 1. I sama dengan I sebelumnya 1 tambah 1 adalah 2. Dia akan berputar looping. Berikutnya, ya, berarti I-nya adalah 2 sekarang. Kita masuk I2. Jumlah sama dengan jumlah sebelumnya 1. 1 ditambah 2. I-nya sekarang adalah 2. Tidak usah dituliskan hasilnya juga nggak apa-apa. Ya, kita ingin melihat pergerakan dari proses. I berikutnya adalah I sama dengan I sebelumnya 2 ditambah 1 jadi 3. Putar lagi. Jumlah sama dengan jumlah sebelumnya. Jumlah sebelumnya adalah 1/3 ya. Tulis saja begini. Ini sebelumnya. Ditambah I. I-nya adalah 3 sekarang ditambah 3. Begitu ya. I sama dengan I sebelumnya. Cek I sebelumnya adalah ini. 2 ditambah 1. Oh maaf, I-nya adalah di sini ya sekarang ya. I-nya 3 jadi 3 ditambah 1 sama dengan 4. Menuliskan lagi jumlah sama dengan berikutnya lagi. Ini yang sebelumnya 1 tambah 2 tambah 3 ditambah I 4. Ya, nah, seterusnya sampai yang kelima. Kita coba di sebelah sini ya. Jumlah sama dengan jumlah sebelumnya. Jumlah sebelumnya tadi ininya 1, 2, 3, 4 ditambah 1. Ya, begitunya. Sama juga untuk di sini. Jumlah sama dengan tadi terakhir adalah 1 tambah 2 tambah 3 ditambah 4. Sekarang berikutnya I adalah I sebelumnya ditambah 1. I sebelumnya berapa? 4 ya. 4 ditambah 1 jadi 5. Putar lagi. Jumlah sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 ditambah 5. Ini yang sebelumnya. Maka selesai program pada saat I menunjukkan angka 5. Pada saat I5 program selesai karena kita memasukkan N-nya adalah 5. Oke. Selesai maka output jumlah. Nah, maka jumlah yang tertulis nanti adalah penjumlahan angka 1, 2, 3, 4, 5 yang ada di sini nih. 1, 2, 3, 4, 5. Maka yang akan keluar adalah angka di sini adalah 15. Yaitu dari jumlah 1, 2, 3, 4, dan 5. Ada 15 nanti yang keluar di output. Artinya melihat proses ini tadi terjadi, kalau saja dengan 5 contoh data sudah diketahui prosesnya untuk menghasilkan 1 sampai 5, maka untuk sampai 10, sampai 100 data, sampai 1000 data, hasilnya pun tidak akan masalah. Artinya flowchart yang kita buat itu sudah benar sesuai dengan kebutuhan dari kasus yang kita angkat. Ya, jadi mau dijumlahkan 1 sampai 10, 1, 2, 3 sampai 100 dan seterusnya pasti akan bisa. Kita lihat berikutnya. Nah, ini adalah contoh program dari penjumlahan tadi. Ini perhatikan kasusnya masih diangkat kasus yang tadi kita buat menggunakan C++ ya. Oke, kita masukkan entry, contohnya ini masukkan angka 10. Kok tadi contohnya 5 ya? 10, maka dia akan menjumlah angka 1, 2, 3 sampai 10. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah sampai tambah 10. Hasilnya adalah 55. Betul, 1 tambah 2 tambah 3 sampai tambah 10 adalah 55. Bagaimana kalau dengan 15 N-nya? Maka hasilnya adalah 120. Sudah betul ini programnya. Jadi kalau menunjukkan bahwa mau angka 5, angka 10 di sini, mau 15, mau angka 100 N-nya, mau sampai 1000, ini sudah tidak masalah. Yang perlu diperhatikan adalah jumlah angkanya ya. Kalau makin besar, maka kita harus menggunakan tipe data angka itu menggunakan yang double. Ya, supaya angkanya itu sampai jumlah yang besar. Oke. Nah, sekarang untuk diperhatikan, ini kalau hanya memunculkan jumlahnya saja. Bagaimana ya kalau saya ingin memunculkan angkanya? Kalau sampai 10 berarti nanti keluar. Ini contohkan sini ya hasilnya nanti. Ini, kalau saya angka 10, maunya tampilan saya seperti ini. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 10 sama dengan 55. Nah, saya mau hasilnya seperti itu. Kelihatannya memang mudah, tapi kita harus berpikir bahwa kita membaca data itu adalah 1 per
satu. Tidak langsung semuanya, tapi kita membaca data satu per satu. Nah, kalau ini programnya hanya untuk menampilkan jumlahnya saja, menggunakan proses while ya. Nah, untuk berikutnya kita akan coba bagaimana cara menampilkan angka-angkanya. Nah, ini ada bentuk dari jumlah ini tadi, penjumlahan. Menggunakan while. Gitu ya. Ada inputnya untuk menentukan berapa angka terakhirnya. I dikasih 1, nilai 1, S-nya 0. Lihat ini. Kalau kita menggunakan decision seperti ini, maka ini adalah while. Ya. Selama I lebih kecil dari N, selama while. Ingat, kalau menggunakan simbol seperti ini, menggunakan for. Nah, itu perbedaannya. Kerjakan selama I lebih kecil sama dengan N. Jadi tadi diulang lagi, misalnya N-nya 5. Maka kerjakan selama I-nya itu lebih kecil sama dengan 5. Ya. S sama dengan S plus I. Tadi untuk menjumlahkan ya. S sama dengan S sebelumnya ditambah I. 1. Cetak. Nah, ini artinya cetak berarti menampilkan. Tampilkan di tampilan itu angka 1, lalu tanda plus. Gitu ya. Lalu I-nya bertambah. Berikutnya lagi, jumlahin 2. 2 plus, 3 plus, 4 plus, 5 plus. Sampai 5 ya tadi ya, karena ininya N-nya 5. Maka muncul 5 plus. Nah, pada saat selesai 5, kemari minta ditampilkan sama dengan S-nya berapa tadi? Jumlahnya 1 sampai 5? 15. Coba perhatikan. Jadi yang kita dapat nanti adalah angka 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah. Kenapa kok tambah? Karena kita masukkannya ini, perhatikan. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus. Akan masuk 5 plus. Pada saat selesai lari kemari, cetak sama dengan S-nya tadi, hasil perhitungannya 15. Berarti hasilnya aneh ya. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah sama dengan 15. Dong, maunya saya itu plusnya ini tidak ada. Gimana dong caranya? Sampaikan kepada si C++. C++ ini tanda plusnya hilangkan. Nah, yang membuat flowchart adalah kita. Perhatikan. Ini tadi hasilnya kalau menggunakan 10 ya. Kalau menggunakan 15 ada plus sama dengan. Ya, seharusnya kita bagaimana cara menghilangkan plusnya supaya yang muncul hanya sama dengan saja. Kelihatannya sepele, tapi kita perlu untuk beralgoritmaria untuk mencari pemecahan bagaimana supaya tanda plusnya itu tidak tampil. Ya, ini masih menggunakan while, jadi bisa digunakan while atau bisa digunakan for. Sekarang kita lihat, ya ini contohnya, contoh yang berikutnya nih. 10, 3, ini menggunakan 1, 3, 5. Coba kita lihat ini. Selisihnya berapa? 2, 2, 2. Nah, bilangan ganjil ya. Dan seterusnya sampai N. N-nya bebas tergantung kebutuhan kita. Kita misalnya contohnya sampai 5 aja. N-nya 5. Berarti nanti kita lihat ya. I1S0. I1S0. Kerjakan selama I lebih kecil dari 5. N-nya 5 kan ya? Oke, S sama dengan S plus I. Berarti di sini adalah 0 karena S-nya 0 ya. 0 plus 1. Cetak. Pada cetak I plus. Maka yang dicetak adalah angka 1 plus. I sama dengan I plus 2. Berarti di sini I-nya jadi berapa? Tambah 2 menjadi 3. Cetak di sini tambah 3. Gitu ya. Oke. Kemudian tampilkan di sini. I plus, berarti 3 plus, gitu ya. Terus 3 plus, kemudian tambah 3 lagi jadi 5. Sini plus 5. Nantinya kita tambahkan. Kemudian di sini I plus, jadi 5 plus. Nah, pada saat di sini sampai 5, sudah 5 kan, stop kan. Munculnya nanti 1 plus 3 plus 5. Nah, di akhirnya sama dengan S. S-nya adalah 9. Gitu ya. Padahal, ini sorry ada plusnya ya. Ini tambahkan plus. Padahal plus ini
Saya mengganggu ini. Saya maunya 1 plus 3 plus 5 sama dengan 9. Bagaimana cara menghilangkan tanda plus? Untuk yang hitungan seperti ini tadi, ada 1 seperti ini ya. Kita bisa lihat dari bilangan ganjil genap juga bisa untuk penghitungan seperti itu. Ya, lihat. Ini masih plus sama dengan plus gitu ya. Menggunakan rumus while. Ya. Oke. Yang perlu diperhatikan, semua program wajib untuk dicoba supaya tahu perbedaan penggunaan logika dalam menyelesaikan setiap masalah. Sekarang kasusnya kita, bagaimana caranya kita menghilangkan tanda plus ini? Oke, kita lihat ya. Nah, ini contoh menggunakan for. Lihat simbolnya for neck. 1, 2, 3 sama masih kasusnya menjumlah misalnya sampai 5. 1, 5, 1 selisihnya. Cetak I, maka mencetaknya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Akan mencetak 1 sampai 5. Hanya cetak saja. Ya. Hanya cetak saja. Kita lihat sekarang. Kita memunculkan menggunakan instruksi for, memunculkan 1, 2, 3 sampai 10. Misalnya N-nya 5 aja contohnya ya. Masukkan bilangan ininya N 5. Inputnya ya 5. 1 sampai 5 berarti tampilkan. Berarti nanti menampilkan I kemudian spasi, maka 1 spasi 2 3 4 5. Program kita itu hanya untuk menampilkan angkanya I saja. Karena for neck tidak ada penjumlahan, dia otomatis angka 1 menjadi 2, 3, 4, 5. Hasilnya seperti ini kalau N-nya adalah 10. Tidak ada tanda apa-apa, hanya angka 1 sampai angka 10 saja. Oke, sekarang untuk latihan 10-2 tadi dan 10-3, coba untuk menghilangkan tanda tambah yang ada di sini. Gimana caranya supaya hasilnya hanya 1 plus 3 plus 5 plus 7 sama dengan 16. Nah, ini bisa dipikirkan bagaimana caranya. Oke, sudah sampai pada penghujung materi kita di pertemuan ke-11 ya. Bisa kita bahas, diskusikan setelah ini ya. Terima kasih.